Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Yang bawa Alkitab boleh buka dari Amsal pasal 22 ayat 29. Amsal pasal 22. Amsal pasal 22 ayat yang ke-29. Amsal pasal 22 ayat 29. 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amin. Kitab Amsal ini adalah bagian dari Perjanjian Lama yang ditulis oleh Salomo. Dia adalah raja yang Alkitab mencatat dia adalah raja atau orang yang berhikmat, sangat berhikmat. Sebelum dia dan sesudah dia, Alkitab menulis tidak ada yang seperti dia. Dan pada pagi hari ini kita membacanya. Kita mau merenungkannya. Boleh slide saya? Ya, pada pagi hari ini kita mau lihat apa maksud dari Salomo ini. Amsal pasal 22 ayat 29. Tadi kita sudah baca. Sekarang saya mau baca dalam ejaan yang lain ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sudahkah engkau melihat seorang yang rajin pada pekerjaannya? Maka ia pun akan menghadap raja-raja. Tetapi janganlah ia berdiri di hadapan orang hina. Anak-anak sekalian, tahu ini apa namanya? Ini yang di depan ini? Tong atau dirigen. Pertanyaan saya, kenapa dia ada di sini? Kita mau ibadah. Sebenarnya kan tong ini harusnya ada di tempat lain. Dia harusnya tidak ada di sini. Dia ada di pom bensin, dia ada di bengkel, dia kotor. Tetapi kenapa dia ada di sini? Kenapa ada di ibadah tempat kita, tong ini? Hah? Karena memang ada di sini. Ya pertanyaannya, kenapa dia ada di sini? Ini tong loh. Seharusnya kalau ibadah itu pakai mimbar. Kenapa ada tong di sini? Dan kita mau coba pikirkan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap, orang yang pinter, orang yang rajin, dia ada di mana? Saya mau kasih judul renungan kita pada pagi hari ini adalah aku mau hidup seperti yang aku mau. Kalau aku mau bejat, aku mau bejat. Kalau aku mau jadi orang pintar, aku mau jadi orang pintar. Amsal menulis dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap? Kalau mau jadi cakap, mari jadi cakap. Kalau mau jadi siswa yang rajin, jadi siswa yang rajin. Makanya saya mau judul, aku mau hidup seperti yang aku mau. Anak-anak sekalian, saya pun mau hidup seperti apa? Dari Amsal yang tadi dikatakan, mau di hadapan raja atau di hadapan orang-orang yang hina? Pilihan, dikasih pilihan. Dan kita pernah lihat ini, benda ini, tahu? Tahu ya? Handphone. Sekarang semua anak-anak sekalian punya handphone.
Dulu sebelum handphone yang pertama, yang seperti ini. Ini bentuknya. Ya, banyak tipenya. Sebelum itu seperti ini, lihat. Bahkan gede. Sebelumnya gede banget di handphone. Ya, seperti ini. Kalau sekarang anak-anak pegang handphone segini, ini pertama, nggak bisa dikantongin. Tahu gak? Ada orang yang memikirkan. Ada orang yang memikirkan bagaimana supaya handphone itu pertama kali handphone. Terus ada lagi yang memikirkan seperti apa sebenarnya pertama kali telepon itu seperti ini. Siapa penemu telepon? Abraham Lincoln. Ya, betul ya, Abraham Lincoln. Siapa penemu telepon? Dia yang pertama kali menemukan ide bagaimana supaya orang bisa berkomunikasi walaupun jaraknya jauh. Selanjutnya dikembangkan. Nanti cari siapa penemu telepon pertama kali. Dan akhirnya kan berkembang di tangan anak-anak sekalian kan, punya ya handphone ya. Bahkan ada handphone yang paling kecil. Itu ada pemikirannya. Dipikirkan. Ada orang yang mau. Pernah lihat ini juga? Apa? Pernah naik semuanya? Belum. Ya. Kalau ada yang belum ya berdoa nanti siapa tahu. Kan ayatnya dikata, pernahkah melihat orang yang cakap, dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Dia akan berdiri di hadapan orang-orang penting. Orang cakap pasti nanti akan bisa naik pesawat. Tahu kenapa pesawat ini bisa ada di atas? Padahal ada hukum gravitasi. Apa hukum gravitasi? Kenapa? Sederhananya, suatu benda yang masanya atau bebannya lebih berat dari gravitasi, dia pasti akan jatuh. Pesawat besar gak? Berat gak? Kenapa dia bisa terbang? Dia melawan yang namanya gaya gravitasi. Ini aja kalau selempar jatuh kan? Ini nggak ada seberberapa. Anak-anak jangan coba lompat, pasti akan jatuh. Tetapi pesawat ini enggak. Pesawat ini nggak jatuh. Pertama kali pesawat ini seperti ini. Bentuknya. Ada orang yang berpikir bagaimana supaya manusia bisa terbang. Punya pemikiran bagaimana supaya manusia bisa terbang ada di atas. Akhirnya kita sekarang menikmati kan? Pernah lihat ini? Nah ya, semua pada punya laptop ya, pada bawa laptop ya, kecil ya, bisa dibawa kemana-mana ya, bisa belajar, digunakan. Tapi pertama kali nggak segede gini, segini. Perkembangan komputer besar, mungkin seruangan ini pertama kali ada. Pertama kali ini berkembang, akhirnya segini. Bahkan akhirnya ada yang lebih kecil. Itu karena siapa? Karena ada orang yang berpikir bahwa bisa lebih baik. Bisa kau lebih baik melakukan. Dan orang-orang ini kalau yang menciptakan yang pertama kali, kalau anak-anak cari biografinya, siapanya, dia berdiri, dia dipanggil oleh orang-orang yang penting. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Orang yang rajin, pernah gak lihat? Pernah tahu ini siapa? Yang ini? No. Dia ini siapa ini? Lihat deh, ini gubernur NTT. Ini bupatinya. Dia bisa ada loh bersama orang-orang penting, orang-orang di hadapan raja. Siapa dia? Nih dan lihat tuh. Dia ini masih kecil. Dia ini kalau dibilang ya sebagai adik-adik kelas kamu lah. Ya, Menteri Pendidikan. Dia ada di mana? Dia bukan tinggal di Jakarta loh. Dia bukan orang Jakarta.
Lihat, dilulukan, dibopong, digendong. Diapain lagi dia? Nih, kalau mau lihat rumahnya, bentuknya, rumah adik-adik atau anak-anak, temboknya seperti ini, lebih bagus kan? Dia bisa ketemu gubernur. Bukan dia yang mau loh, dipanggil sama gubernur. Terus sama menteri pendidikan juga dipanggil. Namanya siapa dia? Caesar Archangel Henry Meotuna alias Nono. Di sini tulis umur 7 tahun. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD, ya. Dia apa? Dia juara dunia matematika. Wow. Juara dunia. Kelas 7. Umur 7, kelas 2. Mantap kan? Ayat yang kita baca, pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernahkah kau lihat orang-orang yang rajin dalam hidupnya? Dijelaskan di hadapan raja-raja, di hadapan orang-orang pembesar, dia akan berdiri, dia akan dipanggil. Umur berapa dia? 7 tahun. Tinggal di mana dia? NTT. Jauh dari Jakarta, jauh dari keramaian. Tetapi bisa loh. Dibuktikan bahwa Salomo menulis, orang yang cakap pasti tinggal. Di hadapan raja-raja, dia akan berdiri. Di hadapan orang-orang penting, dia akan berdiri. Pertanyaannya, aku mau hidupku seperti yang aku mau, seperti apa? Seperti apa hidup yang aku mau? Pertanyaan kita. Bukan pertanyaan untuk anak-anak saja, pertanyaan untuk saya juga. Saya mau hidup saya seperti apa? Aku mau hidupku seperti apa yang aku mau. Maunya seperti apa? Seperti, kan diperjelas di ayat ini. Mau di hadapan raja-raja, orang penting, atau di hadapan orang hina, orang yang tidak terpandang. Di dalam Alkitab pernah ada suatu kisah di mana anak muda ini bermimpi, dan ketika dia bermimpi, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Dia bilang begini, Koko, aku bermimpi ketika kita sedang panen. Berkas-berkas yang kita ikat masing-masing. Berkas punya saya masing berdiri. Tapi berkas koko semuanya tunduk kepada saya. Begitu koko-kokonya dengar, yang bener aja lu masih muda, lu adik gua nyembah lu. Gak ada. Bahkan berikutnya dia cerita lagi kepada kokonya, bapaknya, dia bercerita gini, saya bermimpi lagi, bulan, bintang, matahari, semuanya tunduk menyembah bintang punya aku. Kokonya mendengar itu, kokonya bilang, ini keterlaluan, masa bapak menyembah? Kamu sih, kamu itu anak, masa orang tua menyembah anak? Kokonya mendengar itu, kokonya benci, marah. Dan suatu ketika kokonya lihat, itu dia, anak tersebut, adik kita, mari kita bunuh dia. Tapi ada yang kokonya bilang, jangan dibunuh. Dia dilemparin di sumur kering. Begitu dilempari, sesuai lempari dengan harapan anak ini yang mungkin kokoh menyembah dia. Tapi tidak segitu aja, anak-anak sekalian. Dan selanjutnya anak itu dijual. Karena kalau dibunuh nanti
kita bersalah. Padahal udah bersalah ya. Punya saudara, punya adik, bukan disayangi, malah dijahatin. Karena apa? Karena benci. Setelah itu dijual. Setelah dijual, padahal dia punya mimpi ya. Mimpinya semua kokonya, papanya akan menyembah dia. Pertanyaannya kan bingung, mau menyembah seperti apa? Anak masih muda, mau seperti apa dia? Umur anak ini 17 tahun. Pada saat dibuang ke sumur, pada saat dijual sebagai budak. 17 tahun. 17 tahun berarti kalau kita lihat anak SMA ya. Umur anak SMA, di sini umur paling banyak umur berapa anak-anak? Kelas 9 umur berapa? 17 ya sekitar segitu. Atau ya SMA kelas 1 atau kelas 2. Anak SMA dijual sebagai budak. Setelah dijual sebagai budak, mimpinya seolah-olah, sekali lagi, dia punya mimpi, mimpinya hilang. Baca nanti dalam Kejadian pasal 37 cerita ini, kisah ini. Siapa namanya? Yusuf. Yusuf yang diberi Tuhan mimpi, dia punya mimpi. Tapi akhirnya seolah-olah mimpinya habis. Karena dia dijual sebagai budak. Setelah dia sebagai budak, ini ceritanya setelah 13 tahun kemudian. Setelah dia berumur dari umur 17 tambah 13 tahun kemudian berumur 30 tahun. Ketika dia berumur 3 tahun, seolah-olah mimpinya tidak ada. Karena dia apa? Dia sudah dibuang, dijual, dibuang ke sumur, setelah dibuang, selain dibuang, dijual sebagai budak, dia juga dipenjara. Orang di penjara, ya mungkin lah ya, punya masa depan ya. Tetapi 13 tahun kemudian, dia menjadi orang nomor 2 di negara, bukan negaranya sendiri, di negara Mesir. Ketika dia punya mimpi, dia tetap melakukan apa yang baik. Kenapa saya bisa bilang, ketika Yusuf jadi budak di dalam penjara pun, dia tetap melakukan yang baik. Dia tetap kerja, dia tetap rajin. Ketika dia sebagai budak tinggal di rumah Potifar, Potifar mempercayakan semua pekerjaannya kepada dia. Tidak ada satu pekerjaan pun yang tidak dikerjakan oleh Yusuf tidak berhasil. Semuanya berhasil. Ketika dia juga dimasukkan ke dalam penjara karena melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Di dalam penjara pun Yusuf mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara untuk melakukan tugas di dalam penjara. Semuanya berhasil. Kalau Yusuf tidak rajin, kalau Yusuf tidak melakukan yang baik, tidak akan mungkin Yusuf diberikan kepercayaan. Dan mimpinya untuk saudara-saudara yang menyembah dia, mungkin tidak akan terjadi. Setelah 13 tahun kemudian, Yusuf menjadi Perdana Menteri atau menjadi orang 2 di Mesir. Saudara-saudaranya datang berkunjung kepada Yusuf. Ingat, 13 tahun yang lalu dia punya mimpi bahwa saudara-saudaranya akan menyembah dia dengan berkas-berkas yang akan menyembahnya. Itu 13 tahun yang lalu. Selanjutnya next. Dan dia juga mimpinya bahwa matahari, bulan, bintang-bintang yang diibaratkan koko-kokonya menyembah bintang dia. Itu 13 tahun yang lalu. Tetapi karena Yusuf terus melakukan apa yang baik, dia mempertahankan kelakuannya dengan baik. Next. Memang Yusuf bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Ketika Yusuf tetap hidup, ketika Yusuf tetap mempertahankan percayanya kepada Tuhan,
tetap yakin dia berhasil. Pertanyaan gini, Pak, saya tuh nggak bisa apa-apa. Saya tidak mampu apa-apa. Tadi lihat anak kelas 2 SD juara dunia. Kalau dibandingkan, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Coba bandingkan diri sendiri dengan diri sendiri. Hari ini sudah melakukan apa? Besok sudah melakukan apa? Apa kemajuannya? Semakin maju atau semakin mundur atau seperti apa selanjutnya? Oke. Yusuf ketika dibuang oleh saudaranya, ketika dimasukkan ke dalam penjara, mungkin dalam hatinya begini, dia berpikir, kayaknya nggak adil ya. Saya melakukan yang baik, saya tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi mendapat perlakuan seperti ini. Mungkin hatinya terluka, mungkin hatinya sobek. Selanjutnya, next, seharusnya hati ini kan seperti ini, bersih, melakukan dengan baik. Tetapi seringkali kejadian-kejadian di dalam hidup ini membuat hati kita selanjutnya seperti mungkin. Next. Mungkin hati kita udah hancur. Udah gak ada yang sayang. Kita merasa gak ada lagi yang sayang sama kita. Buat apa lagi melakukan yang baik? Udah gak ada lagi yang peduli. Teman-teman dekat menjauhi. Semuanya udah meninggalkan lah. Buat apa lagi melakukan? Kemana di hatinya yang tadi? Oke, sampai situ. Ya, siap. Situ dulu ya. Mungkin udah hancur. Gak ada yang merhatikan. Doang mau sebodoh aja. Yang penting, dia datang ke sekolah ya sekolah aja. Dia belajar ya sebisanya aja. Gak peduli. Karena udah gak mau sebodoh. Dengan diri sendiri bodoh amat. Terserahlah. Akhirnya kan ditanya mau apa? Nggak mau tahu, nggak tahu. Padahal judul renungan pada pagi hari, aku mau hidupku seperti aku mau. Ketika kita tidak memikirkan, ya sebenarnya kita mau hidup kita seperti yang itu. Akhirnya kita tidak bisa. Dan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah hati ini. Ya, next. Tuhan selalu memberikan hati yang baru kepada anak-anak yang mau percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, next. Ayat yang kita baca ini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku mau menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Taat. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 33 dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran airnya, yang menghasilkan buahnya pada waktunya. Kenapa bisa begitu? Karena dia memiliki hati yang taat, yang mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti Yusuf, dia merenungkan kebenaran firman Tuhan. Makanya Tuhan menyertai Yusuf. Apapun yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Karena hati Yusuf mau taat. Dia diperlakukan tidak adil, dia tetap taat, dia tetap melakukan apa yang menjadi bagian dia. Hati yang diperbaharui, hati yang diberikan oleh Tuhan dengan baik. Hati ini. Pertanyaannya kenapa hati? Selanjutnya, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Amsal pasal 4 ayat 23. Kalau hati kita senang, melakukannya pasti senang. Kalau hati kita nggak enak, hati kita marah-marah, hati kita benci, dan lain sebagainya, pasti melakukannya setengah hati. Atau melakukannya sekedar saja. Asal aja lah.
Atau kalau ada tugas yang penting kumpul, yang penting ada, terserahlah nilainya berapa, yang penting ada. Karena hatinya gimana hatinya? Karena disitu tulis sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Anak-anak masih muda, masih panjang jalan cerita kehidupan. Dari anak-anak muda ini 17 tahun berikutnya, 20 tahun berikutnya akan muncul orang-orang yang bisa membanggakan Indonesia. Orang-orang yang bisa membanggakan orang tua. Orang-orang yang akan membanggakan guru. Kenapa? Karena hati loh. Di hati ini. Ketika hati diperhatikan. Ketika hati yang mau taat. Kalau anak-anak mendengar kata mobil. Tahu mobil ya? Apa yang ada dalam pikiran? Apakah akan muncul teks? Next? Apakah dalam pikiran akan muncul ini? Ketika dibilang mobil, pikiran mobil. Atau muncul ini? Atau muncul ini? Atau muncul ini? Atau muncul ini? Stop. Atau muncul ini? Hah? Ketika ada kata, ketika dengar atau ketika saya bilang mobil, di dalam pikiran muncul apa tadi? MOBIL seperti itu, atau muncul mobil-mobil yang pernah dilihat atau merek-merek mobil. Munculnya yang mana dalam pikiran? Gambar ya? Atau yang ini mobil bisa berbicara. Seperti ini. Ini orang kreatif ya, mobil bisa bicara, ditonton lagi. Suka lagi pada, berseri lagi ya. Itu karena apa? Next. Stop. Nah, ketika dengar pelajaran, suatu pelajaran tertentu langsung pelajaran kayaknya ketika dengar sesuatu yang tidak mengenakan, kayaknya next. Otak diisi setiap hari kan, kayaknya otaknya pada berpikir, aduh luka nih, kebanyakan isinya, jangan-jangan meledak nih. Lihat gambar luka, udah dicoba diisiin terus. Pada betapa udah jangan cukup. Selanjutnya, aduh, mungkin dalam pikiran bilang, aduh gue sakit nih, aduh gue capek nih, aduh ini kebanyakan nih tugasnya. Kapan libur? Kebanyakan ini kayak tugas ini salah nih, aduh. Perlu sekarang ada istilah baru ya, Bapak baru tahu liburan dibilang healing. Apa healing? Healing kalau Indonesianya kan kesembuhan atau menyembuhkan. Apakah liburan menyembuhkan? Aduh, semua pada kata yang diperluas atau kata yang dipersempit tuh healing. Itu yang timbul. Bahkan kalau anak-anak pernah dengar ada orang periksa ke dokter ditanya, "Pak, saya sakit nih." Sakit apa? Dia cerita gini-gini, pas dicek seluruh tubuhnya nggak ditemuin penyakit tuh. Sakit hati bisa, betul. Gara-gara hatinya sakit, badannya lemas, karena si dia mutusin, jadi nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Karena itu dia pikirannya. Tuh pikirannya selalu memikirkan sick, tight, semua nih ada stres. Itu yang ada di dalam pikirannya. Ketika dibenci oleh teman, kenapa dia benci gua dan lain sebagainya, langsung udah gak ada semangat. Seolah-olah gini, nggak ada lagi tenaga. Sebenarnya kalau saya angkat ini, tangan saya keangkat karena karena otak ini, pikiran ini dengan di otak memerintahkan supaya ngangkat ini.
Jadi jaringan-jaringan di dalam otak menggerakkan ini. Kalau anak-anak pernah lihat robot, jaringannya banyak. Atau kalau jaringan itu sebenarnya kabel ya. Kabelnya banyak. Kalau manusia kan jaringan sarafnya banyak. Kalau ini dilihat, ini banyak sekali. Selanjutnya, inilah apa yang kita pikirkan. Sekali lagi next. Apakah dalam pikiran ini, dalam pikiran kita, cita-cita, ya cita-cita. Aku mau jadi apa nanti aku? Mau jadi dokter? Mau jadi bidan? Mau jadi businessman? Atau mau jadi insinyur? Next, coba. Atau mau happy terus? Apa dalam pikiran kita? Happy. Selanjutnya, apa dalam pikiran kita? Sukses. Selalu sukses. Sukses. Apa yang kita pikirkan? Kalau dulu Bapak waktu kecil selalu tanya, cita-cita menjadi apa? Polisi lah, dokter lah. Kenapa bisa begitu? Lihat, oh kalau pakai baju ini kayaknya enak. Oh kalau pakai ini berarti enak. Anak-anak cita-citanya apa? Dokter, main sepak bola. Terus mau apa? Mau seperti kehidupan seperti apa? Mau apa? Terus berpikir, Pak, masih muda, masih jauh. Ya benar, masih muda, masih jauh. Tapi waktu akan terus berjalan, dan berjalan. Mau jadi apa? Amsal tadi bilang, mau berdiri di hadapan raja-raja atau di hadapan orang hina? Mau di hadapan siapa? Pilihan siapa yang milih? Kita. Terus kamu bilang, Pak, saya nggak mampu. Nggak mampu apanya? Nggak mampu pelajarannya. Pelajaran apa yang nggak mampu? Sebutin satu A misalnya, pelajaran A. Bagaimana cara belajarnya? Apa yang membuat tidak mampu mengikuti pelajaran A? Karena itu Pak, ya itunya apa? Harus menggali diri, kenapa saya tidak suka? Kalau yang tadi ya, contoh ya, saya balik lagi yang anak umur 7 tahun, juara matematika tingkat kabupaten bukan, tingkat provinsi bukan, tingkat nasional bukan, tingkat dunia. Begitu dengar, sekilas saya baca, oh ini mah orang pinter kali ya, anak yang gede gitu ya, udah dewasa. Begitu baca, ya anak SD, kelas 2. Belajarnya seperti apa dia? Gimana cara belajarnya? Gimana cara mendisiplinkan diri? Next, selanjutnya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Seperti yang dipikirkan oleh dirinya sendiri, seperti itulah dia. Kalau setiap hari kita memikirkan yang baik, maka diri kita baik. Kalau setiap hari kita hanya memikirkan atau memperkatakan yang baik, maka itu yang keluar dari diri kita. Tapi kalau dalam hati ini selalu memikirkan yang jelek, pikiran juga jelek, perkataan pasti keluar itu yang jelek. Makanya kalau ketika dia ditanya anak, oh saya begini, iya otomatis, gak ada yang otomatis. Semua sudah dipikirkan. Sebab seperti orang, dia berpikir. Ketika kita beribadah di tempat ini, kita mau bersemangat, kita mau yang penting datanglah, yang penting duduk. Itu semua sudah ada dalam pikiran kita. Ketika kita mau menjahili teman kita, mengganggu anak-anak itu main, sudah ada kok dalam pikiran kita.
Kita berpikir happy loh ngegangguin, seneng loh melihat orang marah-marah. Udah ada kok. Ini Alkitab, di dalam Alkitab tertulis. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan. Gedung ini sebelum berdiri sudah ada yang merancang. Arsitek ada dalam bentuk gambar. Sebelum di dalam gambar sudah ada dalam pikiran arsitek tersebut mau seperti apa. Dan ingat, Tuhan pencipta kita adalah arsitek yang paling bagus. Dalam Mazmur pasal 139, sebelum saya ada, bahkan sebelum saya ada dalam kandungan ibu saya, Dia sudah merancang hari-hari saya sedemikian rupa dengan baik. Percayakah? Percayakah kita akan hal itu? Kalau kita percaya akan hal itu, perilaku kita, tutur kata kita pasti baik. Karena kita yakin Tuhan merencanakan hidup saya dengan baik. Mau apa kita? Apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah kita berpikir, anak-anak berpikir, orang tua saya tidak sayang pada saya, kakak saya membenci saya, semua pada nggak suka? Apakah itu yang ada dalam pikiran kita? Atau kita berpikir, terima kasih Tuhan, saya hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih ada. Terima kasih Tuhan, saya bisa makan. Terima kasih Tuhan, saya bisa belajar. Terima kasih Tuhan. Selalu ada yang baik, yang baik, yang baik dalam hidup kita. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Dan ketika kata itu dikatakan pikirkanlah itu, dalam bahasa aslinya bilang begini, katakanlah itu, berkatalah kepada diri sendiri, berkata-katalah kepada diri sendiri bahwa semuanya baik, semuanya benar, semuanya adil, semuanya suci. Kok bisa, Pak? Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia, orang yang mengasihi Tuhan, pasti percaya kepada Tuhan. Kalau anak-anak saling mengasihi, atau kita pakai bahasa yang umum, pacaran, saling mengasihi, saling percaya. Kalau sudah tidak percaya, tidak ada pacaran. Kita dengan Tuhan harus percaya. Selanjutnya, next. Ayat ini tertulis tadi, Amsal 23 ayat 7. Dan ini dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu disambungkan dengan tema yang tadi, aku mau hidup seperti yang aku mau, karena aku tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Itu yang aku mau. Karena apa? Karena aku terus memperbaharui akal budiku. Aku terus memperbaharui akal budiku. Selanjutnya, next. Yang pertama, kita harus menjaga hati. Kenapa harus menjaga hati? Karena dari hatilah jalan hidup kita. Kemana kita mau. Yang selanjutnya, memperbaharui akal budi. Teruslah memikirkan yang baik-baik. Teruslah berkata-kata yang baik kepada diri sendiri. Selanjutnya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersihnya? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, atau menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak yang kasih dalam Tuhan,
Sering-seringlah membaca Alkitab. Sering-seringlah membaca itu dan renungkan. Ketika merenungkan, sebenarnya ketika kita merenungkan, kita sebenarnya berkata kepada diri sendiri. Berkata yang baik, berkata yang membangun, dan itu yang membuat kita bisa tahu bahwa hidup ini adalah hidup yang baik. Karena kita percaya Tuhan. Selanjutnya, kita akan angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Tegas turun dan aku, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami dari hari ke hari, kami mau seperti Yesus Kristus yang terus disempurnakan. Sehingga kehidupan kami Tuhan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Tuhan memakai hidup kami seperti yang sudah Tuhan rencanakan untuk kehidupan kami. Biarlah kami boleh percaya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh yakin kepada Tuhan bahwa hidup kami sudah Tuhan rancangkan untuk yang terbaik dalam hidup ini. Biarlah kami dapat mencapainya. Kami boleh menjaga hati kami. Kami boleh terus memperbarui pikiran kami Tuhan dari sehari ke hari. Kami masih muda, tapi kami percaya Tuhan sudah merencanakan kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Bapa, bila kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, kami boleh merenungkannya, dan kami boleh terus merenungkannya, sehingga Tuhan kami boleh menjadi seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup ini. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.